Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ijen yang kami hormati, amanat Undang-Undang Nomor 13/2008 meniti beratkan pada 3 poin. Pertama adalah pembinaan, perlindungan, dan satu lagi pelayanan. Salah satu dari stressing pembinaan itu adalah pembimbingan. Selama ini 2 tahun terakhir hubungan mesra antara Forum KBH dengan Kementerian Agama sangat harmonis sekali. Namun tiba-tiba tahun kemarin agak sedikit pucat pasi, bukan tegang, pucat pasi, karena apa yang dijanjikan oleh Menteri Agama pada saat itu adalah SDA, dan itu di forum terbuka dan dihadiri oleh sekian ratus peserta dari seluruh Indonesia, memberikan ceria wajah para pembimbing itu tiba-tiba redup karena ada kebijakan mendadak dengan adanya perubahan juga mendadak. Kami mafhumi hal tersebut, mudah-mudahan ini tidak akan terjadi di tahun-tahun mendatang. Kami dari Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji sangat percaya persis bahwa pemerintah itu akan selalu mengayomi warga, khususnya jamaah haji Indonesia. Bahkan kejadian tahun kemarin itu sebenarnya adalah sebuah nasihat yang sangat baik sekali. 17.000 jamaah haji Indonesia yang sebelumnya sudah dijanjikan semua di area komersial, tiba-tiba harus mereka tinggal di luar. Sangat menyedihkan dan menyayangkan sekali. Sayangnya apalagi kalau hanya di luar area itu mungkin sesuatu hal yang bisa kita maklumi. Tapi satu kloter ada di bagian utara itu dibagi 3. Ini sangat menjadikan PR buat pembimbing. Satu kloter 450 itu jamaah itu bisa dibagi, ada di bagian utara, di bagian selatan, di bagian. Bagaimana kira-kira efektivitas pembimbing memberikan pelayanan sementara jamaah satu kloter itu bisa terbagi 2. Nah, ke depan kita harapkan melalui e-hajj ini sudah bisa dipantau berapa jamaah haji Indonesia, kemudian berapa lakinya, berapa perempuannya, dengan melalui sistem yang sudah akan diperbaiki dan ditambah lagi dengan penerapan ISO 9001 versi 2008, memungkinkan Kementerian Agama terus renewable, terus sustainable development-nya akan semakin baik ke depan. Harapan kami mudah-mudahan melalui penyelenggaraan ibadah haji di kabinet kerja ini, Kementerian Agama bukan hanya sekedar kerja keras, tapi harus lebih kerja cerdas. Bekerja cerdas itu dengan adanya penguatan tenaga yang profesional dan edukatif plus dedikatif. Banyak orang pintar tapi tidak dedikasi. Sebaliknya orang yang dedikasi meskipun terbatas ilmunya, tapi karena unsur keikhlasan menyebabkan banyak jamaah haji terbantu karena rasa dedikasi yang diberikan oleh orang-orang yang ikhlas tersebut. Mudah-mudahan dalam seleksi petugas di tahun-tahun mendatang lebih baik lagi dengan unsur edukasi, well performance, dan punya jiwa leadership. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami juga membawa jamaah. Kalau yang kami rasakan tahun ini jauh lebih bagus dibanding dengan tahun sebelumnya. Saat di Madinah kami mendapatkan hotel, betul-betul hotel. Bahkan tempat untuk menjemur pakaian pun tidak ada, sehingga kita harus ikut laundry. Di Mekah pun walaupun jauh, kebetulan di tempat dekat dengan Jumarat, tapi hotelnya hotel bagus dan itu betul-betul hotel berbintang. 1 kamar 5 orang dan fasilitasnya cukup memadai. Dan walaupun jauh kami disediakan bis 24 jam gratis. Namun ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Kalau tadi Pak Yai menyampaikan bahwa saat jamaah itu mau berangkat tidak tahu hotelnya itu bagaimana, itu mohon maaf karena koordinasi dari kepala Kemenag kabupaten kota tidak dijalankan dengan baik.
Kalau kami sebelum kami berangkat, kami sudah tahu hotel yang akan kami dapati tempatnya di sini, kapasitasnya sekian, sehingga sebelum berangkat kami sudah membagi. Adapun ada beberapa catatan mungkin yang ingin kami sampaikan, agar untuk transit di Jeddah itu tidak diperlukan lagi, karena biaya untuk transit di Jeddah sudah dialihkan untuk di Mekah dan Madinah. Namun kami mengharapkan seperti kami gelombang pertama ada kesempatan untuk saat di Jeddah, paling tidak itu ke Laut Merah dan juga City Tour di Jeddah. Oleh karena itu kami mengharapkan mudah-mudahan hal yang perlu ditambahi agar ditingkatkan. Dan untuk tadi Pak, kalau dari Kemenak sudah melakukan IHAJ, pertanyaannya petugas yang di Arab Saudi, tadi Bapak juga menyampaikan karakter dari orang Arab Saudi tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu kami mohon juga kalau sudah pelaksanaan IHAJ itu berjalan dengan baik, dan kami minta tolong di sana pun bisa berkoordinasi. Dan yang terakhir, kami mengharapkan, ini ada tambahan pengembalian uang kemarin yang sudah mendaftar berarti ya Pak ya? Sudah daftar kemarin bayar kemudian uang. Kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa ada pertanyaan adanya uang yang dibayarkan oleh jamaah, kebetulan kami Pak, saya dengan istri itu sudah membayar untuk ONH setiap tahunnya sampai 2029. Berarti uang kami sudah ada di bank kurang lebih selama 15 tahun. Kalau beliau menyampaikan Haji Plus, kami yang yang biasa, ya. Oleh karena itu tolong agar semua ini bisa dipikirkan sehingga pelaksanaan haji itu bisa berjalan. Dan ini pengembalian Pak, tadi pengembalian yang mana? Uang yang lunas tahun kemarin. Yang lunas tahun kemarin ya, yang 3 juta. Yang 3.000. Ya, ini itu sudah berapa? Selisih kemarin. Iya. Yang terima kasih Pak Yasin, mungkin hanya tambahan itu yang dapat kami sampaikan gitu. Bapak sekalian, kita mulai dari untuk menjawab pertanyaan dari penanya pertama, yaitu Pak Yai Sugeng. Belum Kiai, Pak. Itu akan maksudnya. Jadi tidak ada sesuatu yang baru, semua sama. Kalau menurut saya banyak yang baru. Kalau dulu Pak sewa rumah itu tidak ada, itu misalnya tawar-menawar di Arab, baik itu di Mekah, Madinah maupun di Jeddah. Kalau dulu izin tidak nempel dari awal untuk meneliti, mengevaluasi rumah ini disewa atau tidak. Jadi kita nempel dari awal untuk tim penyediaan rumah ini jangan. Kalau tidak mengikuti, Anda nanti kena suatu masalah. Harus baru semua, harus bagus semua. Kita mengikuti Pak. Bukan tim saya kan tim. Jadi harus tawar-menawar, harus ditawar, tidak ada yang misalnya kita harus menghabiskan pelapor dari DPR, dan tidak ada rumah yang jelek kalau di Mekah ya. Saya katakan jangan sampai mengulang lagi ada 47 hotel yang standar, artinya di bawah standar seperti yang terjadi di tahun baik di tahun 2013 maupun 2012. Jangan sampai nyewa hotel tapi ditempati, itu sudah kita ketahui di tahun 2012 Pak. Ada kira-kira di Madinah itu ada sekitar 30 hotel di dalam kontraknya tertulis, tapi sepanjang tahun tidak pernah menempati di sini. Jadi harus berubah sistemnya, itu berubah. Di Jeddah mah tidak bisa ditawar, harus ditawar. Harus menunjukkan adanya margin kehematan kita, karena keuangan negara kita harus mengedepankan unsur kehematan, efektif dan efisien. Loh Pak, gembar-gembor efisiensi di Madinah. Kalau tidak diefisiensi mengalir seperti Bengawan Solo Pak Sugeng. Jadi apa ada yang mengalir seperti Bengawan Solo? Ada. Tapi tentu tidak akan saya buka di sini. Tidak akan saya buka di sini. Yang melibatkan undang materinya orang dipanggil KPK itu gara-gara itu. Kenapa sampai ditempatkan di luar markas? Apa kita yang periode 2 kan nggak ada yang ditempatkan di luar markas, semua di markas penyumbang uang. Karena kita tekan, dan uang 300 harus dibayarkan kepada jamaah itu atas tekanan dari IJES. Harus buat payung hukumnya dan harus kembalikan kepada orang yang kita perlakukan di luar markas. Mereka senang Pak terima 300 itu. Senang. Walaupun di sana sini ada misalnya kerepotan.
di dalam melaksanakan ibadah. Kita tanya, apa ada yang tidak bisa arba'in? Semua arba'in, Pak. Kalau jauh dari masjid itu nilai plusnya, langkahnya itu dinilai pahala. Jadi ada plus minusnya, Pak. Dan di Madinah itu memang kita tahu, Pak, semula adalah 675, ada yang 500 dan ada yang 580. Karena kita melihat misalnya touch yang kita tinjau ke sana itu mau 500 watt, memang tidak ada syaratnya, mau 500. Berarti bisa kita pakai sebagai dasar ukuran benchmarking. Yang lain harus mau turun ini. Kalau enggak, nanti kita kena masalah lagi seperti tersangkutnya beberapa atasan kita, Pak Menteri dan beberapa yang lain itu gara-gara itu, Pak, belum terbenarnya sistem. Karena undang-undang kita itu menyatakan di pasal 3, di pasal 2 Undang-Undang 31 tahun 99, apabila seseorang misalnya melanggar satu aturan, memperkaya dirinya sendiri atau orang lain, dirinya sendiri aja tidak diperkaya misalnya, orang lain diperkaya dengan melanggar suatu ketentuan. Dan tentunya ada uang mengalir itu sudah diidentifikasi, Pak. Nah itu menjadikan kita report, Pak, semua direportkan. Sehingga mulai tahun 2012 kita ngangsur harus berubah sistemnya. Jadi sesuatu yang ada penyimpangan bukan harus cukup menangkapin orangnya atau memperkarakan orangnya, tapi harus berubah sistemnya menjadi baik. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ada blocking system, blocking time, dan harus menyewa sewa musik itu untuk perubahan karena ada kepastian hukum. Si A tempatnya di hotel ini harus ada kepastian, nggak boleh dirubah-rubah. Pada saat tim kita mau ke Madinah, yang pada waktu ke Madinah, ini di Mekah sudah kita giring. Anda mau ke Madinah, ini harus dirubah dulu nih PMA-nya. Yang pasal 6 ini khusus untuk sewa di Madinah harus berubah nggak bisa. Ini karena sudah dipatok dari aspek anggaran penyewaan di Madinah itu sudah 675 nggak bisa berubah, Pak. Sistemnya ya sewa layanan, sewa akomodasi layanan, nah istilahnya seperti itu. Saya bilang kalau ini tidak berubah nanti akan terkena permasalahan baru, harus dirubah. Berubahnya gimana? Kita terapkan gitu, Pak. Sebelum mereka berangkat ke Madinah pada saat penyelenggaraan ibadah haji 1436 Hijriah, saya di Mekah, Pak. Nah, kemudian tim menyusun draft ini dikirim langsung ke Pak Dirjen PHU yang masih di Jakarta, suruh meneruskan malam ini kepada Pak Menteri harus berubah PMK-nya. Saya yang menyuruh itu, Pak. Demi Allah, saya katakan seperti itu dan bisa dicek ke tim. Nggak bisa, Pak, ini PMA ini masih baru tentang penyediaan akomodasi dan baru tanda dari Pak Menteri. Pak Yasin mengusulkan berubah di pasal 6 poin penyewaan di Madinah. Nggak mungkin, Pak, kita BBM sama saya malam itu seperti itu. Kalau tidak nanti ada risikonya, tidak ada kepastian hukum atas penempatan jamaah kita. Dari awal sudah kita antisipasi seperti itu. Itu perubahan, Pak, sudah bukan kita diam. Merubah mereport sejak saya hadir di Kementerian Agama. Jadi kalau kita sebutkan itu 40 miliar itu efisiensi di Madinah, dengan adanya kita membayar 300 lebih dari 40 miliar, Pak. Kisarnya lebih dari 50 miliar khusus untuk di Madinah. Di Mekah itu ada 97 miliar. Itu efisiensinya apa pernah terjadi sebelumnya? Belum pernah, Pak. Nah ini berkat bukan saya, berkat Allah yang mengizinkan ini bersama-sama teman-teman bersama di JNPAU dan kita. Ini tetap akan bergulir, Pak. Pasti akan berubah ini. Semuanya berubah. Dengan penyewaan tenda juga akan kita usulkan harus berubah, harus ada AC-nya dan karpetnya harus bagus, tendanya harus tidak bolong-bolong. Itu kita usulkan, Pak, yang sekarang. Caranya bikin payung PMA agar samalah tendanya panitia itu dengan tendanya jamaah. Malulah kita ini punya tenda bagus ada AC-nya sementara jamaah kita tuh bolong. Di Arafah. Di Arafah. Alhamdulillah. Kita sampaikan begitu apa ada ruang untuk bisa menambahkan ini, Pak, pakai payung hukumnya. Karena pada kasus pada waktu itu yang tahun 2013 itu ada istilahnya pembayaran sewa redundancy bersama dengan sewa general service. Nah, KPK juga tahu, tapi karena nilai manfaatnya langsung dirasakan oleh jamaah,
itu tidak diperkarakan Pak. Oh kalau tidak diperkarakan, sekarang buat payung hukumnya Pak Menteri, saya bilang. Pakai PMA bahwa untuk peningkatan jasa layanan untuk karpet itu dipayungi PMA. Jangan sampai nanti menambah artinya tuh biaya penyelenggaraan ibadah hajinya. Sedapat mungkin kita yang harus bisa memberikan subsidi kepada jamaah. Kita sampaikan begitu kepada Pak Menteri. Harus ada pengelolaan keuangan haji. Pengelolaan keuangan haji ini, nah itu karena undang-undangnya belum dirubah. Kalau kita mencermati pasal 21 sampai pasal 23 Undang-Undang 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, di situ bahwa rekening haji itu dipegang oleh Pak Menteri. Terus yang kedua, atas keluarnya nilai manfaat itu pasal 22 itu adalah digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji. Dan status uang itu adalah status uang bukan tabungan, adalah titipan. Pasal 23-nya itu adalah atas keluarnya bunga atau nilai manfaat atau optimalisasi atau apapun itu dipegang oleh pemerintah dan digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji. Padahal kami di KPK dulu mengadakan kajian sistem dana itu bukan kok 70 triliun seperti sekarang ini Pak. Baru kisarannya 5 triliun. Tidak menyangka kalau akhirnya nilai manfaat itu demikian besarnya dengan membludaknya artinya jumlah pendaftar itu. Makanya sekarang harus ada pemikiran. Ini harus tidak atas nama Menteri rekening, harus atas Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Lembaganya independen, kolektif kolegial, tidak bisa ditekan satu orang untuk menyimpangkan dana itu tidak bisa nanti Pak. Itu Pak. Atas uang setoran keluar nilai manfaatnya adalah kembali kepada jamaah. Bisa online nanti Pak. Dan setiap periode tertentu akan harus ada laporan itu kepada BPK, kepada pemerintah dan kepada presiden. Juga harus ada DPR yang mengawasi itu dan juga lembaga-lembaga lain yang punya fungsi pengawasan akan mengawasi itu Pak. Jadi nanti dana yang sudah masuk itu Pak akan dikembalikan kepada masing-masing nama jamaah. Tapi tidak boleh diambil. Tapi jelas uangnya berapa, anaknya berapa, atau nilai manfaatnya itu jelas Pak. Tapi kalau sekarang mempermasalahkan itu undang-undangnya bunyinya yang menggunakan pemerintah. Jadi akad itu memang nggak ada Pak. Undang-undangnya berbunyi seperti itu. Nah nanti berbeda Pak, nanti lebih transparan, lebih akuntabel dan bisa dilihat secara online berapa uang saya, kapan berangkat saya, itu loh Pak. Nanti kemudian apabila cukup, tidaklah usah membayar dengan jumlah yang besar, karena itu kan ada tambahan-tambahan apabila ngendonnya tadi sudah misalnya dari 20 tahun itu akan juga ada di situ Pak, bunganya itu. Dan nanti badan itu akan juga punya kewenangan untuk mengelola dana itu. Harus kepada sektor-sektor yang ada kepastiannya untuk bisa menghasilkan. Misalnya saja yang sederhana aja adalah untuk bangunan, misalnya kalau nanti bisa bangun di sana itu pasti dipakai. Untuk jalan tol tiap hari pasti dipakai. Indonesia banyak kekurangan jalan tol, tidak usahlah utang dari luar negeri, cukup menggunakan dana ini. Dan Indonesia ini sebenarnya kaya, tidak usah utang-utang mengeluarkan obligasi untuk dijual ke pihak asing. Ngapain? Uang kita banyak, itu yang kita gunakan untuk sektor-sektor yang ada kepastian untuk menghasilkan. Ini loh Pak. Jadi yang nilai gambingnya relatif sedikit gitu, Pak. Di Madinah makanya akan kita perbaiki Pak. Kemudian orang-orang Arab kita tahu orang Arab, tapi kalau dikungkung dengan suatu katakanlah ikatan kontrak yang bagus dengan sistem yang bagus, tidak banyak orang Arab itu yang juga artinya yang berani seperti itu, dan masih banyak juga orang Arab yang baik. Iya. Jadi kita husnudzon pada mereka juga. Itu setiap haji itu kontainer-kontainer di pinggir jalan dibagi makanan. Ada hotel yang D01 yang namanya Luk-Luk, itu 1 bulan penuh melebihi haji plus. Dikasih makan 2 kali, dikasih buah, jus 24 jam selama 30 hari. Itu loh Pak. Jadi adalah itu orang-orang yang baik, itu bukan
semuanya jelek. Bukan hanya jamaah, tamu pun dikasih gratis. Tamu pun dikasih gratis nih, katanya Pak Habib Ali ini ya. Itu Pak Sugeng, mari kita bersama-sama tentunya kita punya pemikiran yang sama, dan apabila itu ada perubahan, maka harus kita akui bahwa itu perubahan. Gitu. Saya nggak ngarang-ngarang bahwa ini sama dengan yang lalu dibilang Pak Yadin perubahan. Banyak perubahan Pak. Gitu, Pak. Sisa kuota saja, ada orang pejabat-pejabat yang ingin masuk. Saya bilang kepada Nur Arifin yang nanti mau ceramah di sini. Saya bilang jangan dikasih. Jangan dikasih. Oh ini Pak, ini wakil presiden Pak. Ini staf khusus presiden, jangan diberikan. Ini ada. Dari full dari sisa kuota yang biasanya ribuan itu habis Pak. Tidak ada sisa kuota yang mengalir ke pejabat. Apa itu tidak berubah juga? Pak juga. Apa itu tidak berubah? Kalau tidak berubah saya tidak akan mengatakan itu berubah. Kita fair-fair saja. Kalau tidak ada perubahan, tidak ada artinya saya ditempatkan di Kementerian Agama. Mending saya keluar saja. Saya bukan jabatan Pak. Amanah untuk memperbaiki ya. Yaitu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Pak, kalau rugi nanti gimana itu Pak? Bagaimana Pak? Kalau rugi gimana? Makanya di pos-pos yang tadi saya sebutkan. Kalau jalan tol kan semua jalan tol nggak ada yang rugi Pak. Untung malah bangun di tempat lain. Iya. Untung Pak. Pakai tabung haji itu sudah mulai rugi itu Pak. Ya, mudah-mudahan tidak. Tabung haji di Makassar. Ya ekspansinya luas Pak. Baik itu sektor real, portofolio maupun direct investment sektor real. Dia terlalu, ya mungkin terlalu. Kalau kita kan kita jaga Pak. Dari itu menjadi lesson learn kita. Memang mereka kalau mulai rugi tapi belum rugi. Dana yang ditempatkan itu lipat ratusan kali Pak dari yang sebelumnya. Kalau mulai rugi itu saya kira adalah fluktuasi. Kadang-kadang rugi, kadang-kadang itu. Tapi mereka sendiri juga harus profesional tentunya. Itu menjadi acuan kita untuk melihat. Yang kedua adalah Kiai Abdul Wahab. Ya Pak, nanti kita perbaiki ya tugas di khususnya di sidang. Jadi kita sudah bisa menentukan untuk jangan sampai jelek. Insya Allah Pak, nanti dengan berubahnya sistem jihad semuanya kita akan kita perbaiki dengan Pak Undil Ilmi bukan Ilmi Pak Kiai Ulil Ilmi. Kenapa Indonesia belum punya hotel? Bisa dimungkinkan Pak nanti kalau memang sekolah, asalkan ketentuan di Saudi Arabia memungkinkan kita untuk membangun. Sebenarnya saya datang tuh di semua misi haji di semua negara Pak. Saya tanya apakah punya hotel di sini? Tidak punya. Saya tanya tabung haji waktu kita kunjungi Malaysia, apakah Anda pengen membangun hotel di Mekah? Tidak. Ya nyewa, memang sewanya jangka panjang. Jadi mungkin dia berhitung antara membangun hotel itu ya pemeliharaannya dengan habisnya, dan karena itu adalah build kemudian operate and transfer misalnya, itu menjadi tidak milik kita nanti Pak kalau aturannya seperti itu. Nah sekarang antara Mekah dan Jeddah itu mau dibangun dan sudah ada site plan-nya, itu dia akan dibangun hotel-hotel untuk seluruh jamaah haji seluruh Indonesia, seluruh dunia di situ, dan diberikan suatu prasarana jalan yang mudah ke Masjidil Haram. Walau alam apakah itu rel atau apa tidak tahu deh, tapi yang kereta ya, itu kabarnya seperti itu. Sudah haji tidak boleh haji, ini hanya merespon keinginan Pak Menteri. Jadi ya, sudah haji tidak boleh haji ini untuk memprioritaskan, nah pasti pengecualian ada apa? Ada pendamping atau mungkin pemimpin dan lain sebagainya. Pasti bukan kok itu 100% melarang ya. Ada hal-hal yang dikecualikan. Kalau ini berhasil, nanti akan menyurut Pak. Itu artinya antrian tidak begitu panjang lagi. Dan tentunya ini harus diiringi dengan data yang valid. Kalau orang 20 tahun yang lalu pergi haji, kemudian dia daftar sekarang, yang masih sehat, apakah data itu sudah ada di kita? Kan belum ada Pak. Di squad kita tuh belum bisa menangkap itu. Nah, sehingga kita juga perlu untuk karena pendataan ulang, by name, by address, nomor HP, fingerprint itu menjadi perlu.
untuk bisa mendeteksi yang lama-lama sudah haji kemudian muncul lagi. Dengan Pak Kiai Qasim, Undang-Undang 13 2008 misalnya ada aspek pembinaan, perlindungan dan pelayanan. Insya Allah terus dikedepankan ya Pak Kiai. Ini pembinaan, perlindungan dan pelayanan dan ini pembimbingan, pembimbing menjadi redup. Mudah-mudahan nanti ada pengaturan-pengaturan yang saling memudahkan Pak ya. Asalkan kita bisa setiap kali saling mengingatkan. Dan saya sarankan oleh Pak Dirjen Haji untuk ada katakanlah ya forum begini Pak lebih luas dengan KPIH seluruh wilayah di wilayah tertentu. Kalau seluruh Indonesia satu tempat mungkin Pak. Apalagi kita tidak boleh nyewa hotel Pak sekarang ini. Nah, tempatnya di asrama haji kan. Jadi untuk memperbaiki silaturahmi dengan seluruh KPIH di seluruh wilayah. Pesantren. Lesehan. Kemudian terakhir Pak Habib Ali. Transit tidak perlu, kita sudah menyarankan itu transit tidak perlu itu yang dari Mekah ke Jeddah Pak. Dengan berbagai plus minusnya, karena harus menunggunya lama, harus 8 jam sampai 12 jam. Kita pastikan jangan sampai lebih dari 8 jam kita sampaikan. Kalau dioyak-oyak oleh yang punya hotel di Mekah, jangan mau dulu sebelum clear. Jadi kita buat kesepakatan juga dengan pemilik hotel, janganlah segera diusir-usir untuk segera menerima bayaran bukan situ ya. Ternyata di sana harus 20 jam, 12 jam. Jadi yang moyak-moyak itu bukan hotelnya, justru maktabnya supaya mereka cepat-cepat angkat kaki. Ya, ada yang juga seperti itu. Jadi bersama lah Pak nanti ya maktab, ya hotel dan katakanlah pembimbing kita jangan sampai ini memanfaatkan untuk karena tidak mampir di mana itu balat. Nah, ini mari kita keluar dari awal ini jangan. Nah, gimana cara pengaturannya nanti lah agar jamaah kita ini kan tadi bukan 3 prinsip tadi kan harus perlindungan dan layanan yang baik gitu loh Pak. Mengambil poin yang penting sehingga tidak menunggu sampai. Kemudian mengenai transit di Jeddah juga, tugas karakter tidak, ya, saya kira kita usahakan untuk ikhlas Pak, mereka berdedikasi dan berpengetahuan tentunya. Nanti rekrutmennya didasarkan open recruitment, baik itu tembus Pak. Jika yang berkarakter tidak baik, kita identifikasi mulai sekarang dan tidak akan kita rekrut apabila dia telah terbukti ya, rekam jejaknya telah melakukan pelanggaran. Jadi yang namanya sektor tidak harus tembus, tapi juga bisa tembus, tapi didasarkan atas penilaian karakter dan didasarkan atas kelulusan tes. Pengembalian uang, ya, nah, tadi sudah saya sampaikan ya Pak. 12 tahun kemarin, kemudian nggak jadi berangkat, kemudian dia berangkat sekarang itu kan 308 sekian itu. Ya. Jadi yang tidak jadi berangkat, kita usahakan kita tekan untuk pengembalian uang itu sesegera mungkin. Jika bisa dimanfaatkan kepada keluarganya yang lain untuk bisa melaksanakan ibadah. Itu prioritas penting Pak, tolong disampaikan melalui surat dan prioritas kita memutuskan pihak-pihak yang berkaitan dengan keuangan untuk bisa segera mengeluarkan uang itu. Belum sekarang ya? Gimana Pak? Itu belum itu. Ya, itu kalau prioritas kita sudah Pak. Jadi tidak ada yang lama-lama Pak. Ini misalnya ada, saya pikir tadi ada lagi. Kalau ada lagi pasti ini jadi poin untuk mengingatkan kita karena yang namanya uang sensitif Pak untuk segera cepat dikembalikan. Jadi kita himbau masyarakat untuk tidak sungkan-sungkan memberikan laporan kepada kami Pak. Jadi kita saling mengingatkan ke Ditjen PAU dan kita juga banyak saling melengkapi, bukan kok siapa yang ada di situ dan siapa yang menjadi pelopornya apa. Kita saling melengkapi. Istilahnya adalah komplementari, tujuannya adalah keridhaan Allah untuk bisa melayani tamu Allah ini menjadi semakin baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan, satu dapat ya. Nambah. Saya
mendengarkan ini antusias cukup besar. Jawaban memuaskan tapi tidak puas, artinya masih perlu yang disampaikan banyak. Kita punya setahun event 2 kali ketemu. Apakah Pak Dirjen, jika saja kita undang Pak Irjen suatu kita karena apa yang datang dari Pak Irjen ini fresh, hal-hal yang baru yang tidak pernah didengar oleh KPAK di bawah. Mereka setiap berbicara sampai ketika kakan debat saja sudah berhenti, apalagi sampai wilayah, apalagi sampai pusat. Maka pertemuan-pertemuan semacam ini sangat dibutuhkan oleh para pimpinan KPAK, di mana mereka adalah pengelola umat. Kemudian kami juga penyelenggara wena plus, wena khusus. Ini pada mereka datang. Ada nggak suatu kebetulan saya juga ketua asosiasi penyelenggara wena khusus. Ini ada sekjen, ada ketua. Ini komplit di sini. Apakah mereka bisa dikasih waktu sewaktu-waktu beraudiensi dengan Pak Irjen? Langsung, penting Pak. Langsung. Kita rencana Nah, kita bicara dengan Pak Irjen. Dan bahkan waktunya tidak 30 menit juga mau, Pak. Ya. Alhamdulillah. Jadi siap kita ada event ya Pak Irjen ya. Insya Allah. Pak. Bisa dikasih waktu. Kemudian kata satu lagi ini adalah masukan Pak Irjen. Ada sesuatu di bawah, ada yang namanya P3H. P3H harap Pak Dirjen diteliti sampai ke bawah. Mudah-mudahan saya salah. Di sana terjadi hal-hal kecil menjadi penyelewengan. P3H. Nah, ini saya minta untuk diteliti. Kalau di Jakarta P3H tidak berfungsi, tetapi kalau sudah di daerah-daerah P3H sangat berfungsi. Katakan 2 daerah yang sejajar saja, sebuah kabupaten A dengan B, datangnya ke MBK sejajar itu biayanya sudah berbeda, dan itu tidak sedikit. Dan P3H adalah sesuatu yang dikelola oleh 2 kelompok, yaitu masyarakat haji sendiri dengan dengan petugas-petugas di Departemen Agama. Ini akan menjadi masalah yang berkelanjutan terus, dan kami harap ini ada semacam satu penelitian dari Irjen. Mudah-mudahan pembicaraan saya salah, tetapi dicari kebenaran sehingga nanti di sana tidak akan terjadi hal-hal yang menyulitkan kepada jemaah. Ya. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Bapak Irjen. Terima kasih Pak Irjen. Alhamdulillah kita sangat berbangga dan kita terobosan baru. Selama ini kita jarang mengundang Irjen, tapi baru beliau ini mendekat kepada kita dan kita mendekat kepada beliau. Terima kasih Pak Irjen. Mudah-mudahan upaya kita diridhoi Allah, kita sukses untuk melaksanakan haji yang lebih baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.